Assalamualaikum, Tabikun. Perkenalkan saya Rahmat Agung Nugroho, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Lampung Utara. Fasilitator saya adalah Bapak Ato Triyono, dan pengajar praktik saya adalah Bapak Giarno. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video diseminasi budaya positif. Diseminasi ini saya lakukan pada tanggal 23 Oktober 2023 di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Bukit Kemuning. Berikut adalah videonya. 23 Oktober 2023. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga pemaparan peserta dari teman-teman CGP, dan yang terakhir adalah doa. Mari kita buka acara pertama, yaitu pembukaan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haidiri Yusuf STMT. Kepada Bapak Haidiri Yusuf, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat para guru. Ini CGP semua ya? Enggak, Pak. Enggak juga ya. Oh ya, untuk pengimbasan ya. Yang terhormat guru-guru SMA 1 Bukit Kemuning. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa masih diberikan umur yang panjang dan diberikan kesehatan pada hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengimbasan ya Bu ya. Iya, Pak. Pengimbasan dan penerapan budaya positif ya dari guru-guru CGP ya yang lagi melaksanakan CGP ya Bapak Ibu ya, melaksanakan CGP. Tentunya manfaat mengikuti kegiatan CGP ini kan sangat besar sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau tadinya yang kita tidak tahu atau belum kita pahami bagaimana kita mendidik seorang siswa dengan baik itu seperti apa, tentunya di CGP kita sudah diajarkan tupoksi kita sebagai guru itu seperti apa dan bagaimana cara kita memberikan pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran yang baik. Itu tentunya diajarkan ya Bapak Ibu ya di CGP itu ya, bahwa anak-anak kita ini harus belajar itu dengan baik, senyum, ya kan? Tentunya nyaman. Kita seorang guru bukan memberikan tekanan kepada siswa-siswi kita. Walaupun kita tegas, ya, tapi kita juga harus memberikan bahwa kalian belajar di sini harus nyaman, harus baik, ya. Karena tanpa kenyamanan, ya, tanpa kebaikan tentunya otak juga kan tidak berkembang Bapak Ibu kan seperti itu ya. Mudah-mudahan guru-guru yang belum CGP juga nantinya bisa mengikuti CGP ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan CGP yang guru-guru CGP yang honor itu menjadi nilai tambah untuk Bapak Ibu sekalian diangkat menjadi P3K. Kalau sementara ini kan CGP itu yang dilihat biar bisa cepat untuk sertifikasi ya Bapak Ibu ya, untuk cepat sertifikasi, dan mudah-mudahan kedepannya bisa juga diangkat menjadi guru P3K Bapak Ibu sekalian. Nah itulah, tapi tentunya ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa tujuan kita ketika kita sudah memilih menjadi guru ya Bapak Ibu ya, kita harus tahu tugas dan fungsi kita sebagai guru Bapak Ibu. Artinya apa? Menjadi seorang guru itu tentunya harus lebih banyak belajar daripada siswanya Bapak Ibu. Kalau enggak kita ketinggalan daripada siswanya. Kan begitu. Jangan sampai kita seperti polisi India. Gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya? Nah, polisi India gitu loh. Lebih pintar penjahatnya daripada polisinya. Nah, kan begitu. Iya, makanya tentunya kita seorang guru itu harus banyak belajar. Baik itu di IT-nya maupun bagaimana menguasai minimal itu begini Bapak Ibu. Kita di JKP ini mungkin diajarkan bagaimana menguasai kelas ya Bapak Ibu ya. Kan diajarkan bagaimana menguasai kelas. Ketika seorang guru tidak bisa menguasai kelas, ya sudah.
bagaimana kita bisa memberikan pelajaran terbaik buat siswa kita. Jika anaknya tidak memahami apa sih yang mau saya pelajaran ibu ini, kan begitu kan? Ada seorang guru yang seperti itu, Bapak Ibu. Karena apa ya Bapak Ibu ya? Siswa kita itu Bapak Ibu, ketika mereka belum mengetahui apa gunanya saya mengejar pendidikan, apa gunanya saya belajar, ya, mereka kurang peduli kepada pembelajaran tersebut. Makanya kita memberikan motivasi kepada siswa-siswi kita agar mereka mau belajar itu dengan keinginan mereka sendiri. Itu yang paling sulit Bapak Ibu. Tanpa disuruh, ya kan? Tanpa dipaksa mereka mau belajar. Karena apa? Itu kebutuhan yang paling penting untuk seorang siswa agar nantinya bisa bersaing di kedepannya. Ya Bapak Ibu ya. Karena kita paham ini ya Bapak Ibu. Saya kemarin ngobrol sama orang di KNAS sendiri, ya. Apa yang saya bilang? Pendidikan kita ini seperti apa? Kelas 10, kelas 11, kelas 12 ya. Tapi pada saat SKD semua yang dikeluarkan itu nggak ada yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Kan begitu? Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ya kan? Artinya apa? Kita memberikan kepada siswa-siswi kita itu harus luas Bapak Ibu. Paham ya? Yang kita ajarkan ini adalah dasar untuk kalian mencari pembelajaran-pembelajaran yang lebih lanjutnya. Kan gitu loh Bapak Ibu. Ketika mereka memahami itu, maka mereka akan belajar lebih luas lagi. Bagaimana yang mereka pahami gitu loh. Mungkin kita kalau matematika memberikan pengajaran integral itu sebatas dasarnya, mereka bisa mencari di Google di mana bagaimana integral yang ketiga, tingkat 3 dan selanjutnya. Begitu juga yang lainnya. Sehingga mereka kedepannya bisa menggapai cita-cita Bapak Ibu. Memang sangat sulit Bapak Ibu. Kita ini seorang guru ini bebannya berat Bapak Ibu. Dokter, guru itu berat. Karena apa? Pasien kita itu, ya kalau saya bilang pasien kita itu benda hidup. Kan begitu. Kalau misalnya kita bekerja di pabrik ngebungkus itu benda mati Bapak Ibu. Ya kan? Paling apa? Kalau dia bangkrut lah. Kalau dia tidak terjual lah produk yang kita buat. Tapi kalau ini benda hidup Bapak Ibu. Kalau kita tidak pintar, bagaimana kita memintarkan siswa-siswi kita? Kan begitu. Kalau kita tidak bisa bikin nyaman siswa-siswi kita, bagaimana mereka bisa mau belajar? Ya Bapak Ibu ya. Makanya itu yang saya bilang, kita harus banyak belajar, memperluas pemikiran kita. Mudah-mudahan dengan CGP ini tentunya lebih luas lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadinya kita guru itu cuman begini-gini aja, tapi ketika CGP kita sudah bisa memahami luasnya bagaimana peran serta seorang guru ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan pengimbasan budaya positif ini nanti silakan guru-guru yang mau ikut CGP ya nanti ya, yang sudah CGP bisa membantu ya Bapak Ibu ya, untuk guru-guru kita semua bisa ikut dalam CGP ini karena saya anggap sangat penting untuk CGP ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara berikutnya adalah paparan atau presentasi dari teman-teman CGP. Kepada teman-teman CGP yang mewakili, kami persilakan. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu hebat. Tabi pun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul semua di ruangan ini dalam rangka pengimbasan budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi seperti ini Bu, ini merupakan salah satu tugas kami, aksi nyata kami di dalam modul 1.4. Jadi ada beberapa modul, salah satunya adalah tentang budaya positif ini. Oke. Sebelumnya
Bapak Ibu mungkin di sini ada duduk berempat gitu ya, yang salah satu di antaranya bisa mengepalkan tangannya, kemudian teman di sebelahnya, bukan ditanda. Kemudian teman di sebelahnya berusaha untuk melepaskan atau membuka kepalan tangan tersebut. Oke. Ya. Jadi yang membuka ya mungkin kan ada berempat duduknya, mungkin satu mengepal, satunya berusaha untuk membuka. Yang mengepal akan berusaha sekuat mungkin, sebagaimanapun caranya agar kepalan tersebut tidak terbuka. Sedangkan teman kita satunya akan berusaha sedemikian mungkin bagaimana caranya itu terbuka gitu. Jadi bisa digunakan dengan berbagai macam cara, bisa dirayu, bisa dikasih hadiah, bisa dikasih ancaman, atau mungkin misalkan bisa dikritik, diancam. Jadi kalau misalkan tidak dibuka akan dibunuh misalkan. Jadi bisa seperti itu ya. Ini adalah salah satu materi di dalam modul 1.4 Bu. Ya, Pak. Ini adalah salah satu materi di dalam modul 1.4 di mana kita tidak bisa mempengaruhi keputusan orang lain seperti itu. Ya. Jadi seseorang itu bisa mempertahankan apa yang dimilikinya tanpa dipengaruhi dengan orang lain. Nah, itu nanti materi-materi itu akan kita bahas pada hari ini dari awal sampai akhir. Cukup lumayan waktunya, jadi mohon untuk mempersiapkan secara fisik dan mental. Ya, oke. Ini yang pertama, konsep inti budaya positif. Ada 8 ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif. Jadi ada beberapa mindset dari kita atau pemikiran dari kita yang bukan salah tetapi sedikit keliru seperti itu. Kemudian nanti kita akan menerangkan tentang budaya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia, di mana kita sebagai manusia memiliki kebutuhan yang sangat mendasar dan itu harus terpenuhi. Kemudian berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keenam, posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ini menetapkan kita berada di dalam posisi yang seperti apa dalam kita menangani siswa seperti itu. Kemudian yang ketujuh tentang keyakinan kelas. Dan yang ke-8 atau yang terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi ini adalah agenda kita pada hari ini Bapak Ibu. Oke, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka kita akan sedikit-sedikit mengarah kepada profil pelajar Pancasila seperti itu. Apa saja itu? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini kunci pertama. Sama dengan Pancasila kita, yang pertama itu adalah ketuhanan. Jadi berdasarkan dengan ketuhanan, adab seperti itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ya. Berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga tentang bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi ini adalah pergeseran paradigma pendidikan yang baru, di mana kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kenapa itu penting? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini ada miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di mana ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang biasa kita lakukan pada hari ini. Ya. Jadi kita menganggap bahwa murid itu harus mengikuti apa mau kita, seperti itu. Ya.
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan itu yang bermanfaat bagi murid-murid kita atau bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Apakah ini benar, nanti kita buktikan. Ya. Jadi biasanya kita akan kritik ya kepada murid kita atau peserta didik kita. Ya. Nah, kamu begini, dengan cara kita mengkritik yang cenderung keras. Kemudian kita membuat siswa atau peserta didik tersebut punya perasaan merasa bersalah, gitu. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini ketiga ilustrasi ini yang sering sekali kita lakukan dalam kehidupan pembelajaran kita sehari-hari. Nah, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita kadang menganggap bahwa apa yang kita butuhkan itu dengan siswa butuhkan sama, atau apa yang dibutuhkan dengan satu siswa dengan siswa yang lain itu sama. Nah, ini yang maksudnya tadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ada perbedaan di antara itu sebenarnya. Teori kontrol tentang dunia yang setelah berubah, artinya setelah ada perubahan, itu adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu ternyata ada perbedaan kebutuhan. Ya. Nah, ini nanti akan ada asesmen dan lain sebagainya, cara kita untuk mencari kebutuhan yang akan dimiliki, yang diinginkan atau yang diimpikan bagi tiap murid. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Artinya paradigmanya berbeda dengan kita melihat satu objek. Kita tidak bisa menyamakan paradigma atau anggapan yang kita miliki, yang guru miliki dengan yang siswa miliki itu sama. Gitu. Jadi pandangannya atau paradigmanya berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Ya. Ternyata seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan kita yang memaksa orang lain untuk berpandangan yang sama, ya, tetapi kita yang harus menyesuaikan dengan pandangan orang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, terkadang kita mengecap bahwa perilaku itu negatif karena perilaku itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, seperti tadi, genggaman tangan kita tadi. Sekuat apapun rayuan dari orang lain, kalau kita tidak mau buka itu kepalan tangan, maka kepalan tangannya tidak akan terbuka. Ya, jadi ini kadang kita itu menganggap bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya, tapi ternyata hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi kepalan tangan tidak mau kita buka, maka tidak akan terbuka. Gitu. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ini tadi yang merayu, mengancam dan sebagainya. Namun ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kepalan tangan tadi bisa terbuka bukan karena kita dikontrol dengan orang lain, tetapi karena memang yang punya tangan ingin membuka kepalanya. Seperti itu. Jadi ada beberapa miskonsepsi dari paradigma di kita tentang teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi bukan karena adanya paksaan ataupun bujukan, ya. Jadi karena adanya konsensus yang baru. Terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini dalam kurikulum Merdeka, ya, sudah tidak ada lagi peringkat, artinya sudah tidak ada lagi menang kalah. Kenapa?
Karena kalau ada istilah menang kalah, maka akan ada yang tinggi hati, akan ada yang iri hati, seperti itu. Ada yang besar hati, sombong, kemudian kecil hati, jadi minder. Posisi kontrol seperti ini sudah bergeser menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada lagi menang kalah, tetapi harus menang-menang. Ya, jadi itu. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin itu pada dasarnya secara kata itu berasal dari kata disiplina. Dari bahasa Yunani yang artinya adalah belajar. Artinya kalau kita disiplin itu sebenarnya kita belajar. Disiplin waktu, artinya kita belajar untuk memanfaatkan waktu, seperti itu. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang kadang kita agak keliru di kelas. Kadang kita ada reward, ada hukuman, gitu ya. Reward and punishment, seperti itu. Bagus, tetapi terkadang ada sisi-sisi yang tidak baiknya. Contoh, murid akan berimbas, dia tidak akan melakukan suatu hal positif kalau tidak diberi reward. Ya. Kalau ancaman, murid akan berubah, tetapi secara sementara, tidak secara selamanya. Jadi misalkan di pelajaran ibu si A dengan sistem yang seperti itu akan berbeda cara tanggapnya dengan pelajaran di ibu B, seperti itu. Ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu harapan kita semua. Nah, tadi disinggung tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ini nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini adalah nilai-nilai yang disetujui berdasarkan kita lepas dari latar belakang kita secara sosial. Ya. Contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dalam profil pelajar Pancasila di sini jelaskan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian dalam Ibu Primary Years Program PYP, kemudian dia menjelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kemudian kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ya. Dalam 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, nilai kebajikan itu adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, kemudian diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, kemudian gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, serta rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang lepas dari latar belakang sosial kita. Kita lanjut tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Jadi secara fisik maupun secara mental. Itu kebutuhan dasar kita yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari definisi tentang kebutuhan dasar ini, apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Disayangi.
disayangi, Kebebasan. bebas. Terus ada lagi? Bertahan hidup. Kekuasaan, bertahan hidup. Makan. Oh makan, oh jelas ya. Karena kalau logistik kita belum diisi nggak bisa mikir logis kita. Gitu. Jadi ya menurut Dr. William Dresser ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah penguasaan. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi penguasaan kita itu butuh ya, butuh diakui seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Yang ketiga bertahan hidup. Bertahan hidup ini ya pekerjaan, ya sandang, pangan, papan dan sebagainya itu masuk di dalam situ. Kemudian kesenangan. Itu kebutuhan dasar kita yang keempat adalah tentang kesenangan, dan yang terakhir tentang kebebasan. Jadi kita bebas untuk memilih. Nah, kebutuhan dasar manusia ini memicu motivasi perilaku kita sebagai manusia, baik itu yang berdasarkan dari diri kita sendiri maupun yang dipengaruhi dari faktor luar. Ya. Nah, yang motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi perilaku kita itu akan terpengaruhi dengan yang pertama, mempengaruhi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, bawa kendaraan motor, kita pakai helm biar apa? Biar nggak tangkap polisi. Biar biasanya biar nggak ditilang karena sekarang musim ditilang. Iya, biasanya kayak gitu. Karena kita untuk menghindari ketidaknyamanan, panas, kita pakai helm, ya nggak? Kemudian ada musim ditilang, polisi, kita pakai helm agar kita tidak menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya, kita baik dan lain sebagainya, biasanya akan harapan kita adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang pertama dan yang kedua ini adalah perilaku kita, motivasi perilaku kita yang terjadi akibat faktor dari luar atau eksternal. Sedangkan yang baik itu adalah motivasi atau perilaku manusia yang berasal dari faktor internal, yaitu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, artinya banyak miskonsepsi dari dalam diri kita. Kita bisa memperubah sedikit demi sedikit tentang perilaku motivasi, perilaku manusia dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Bapak Ibu, saya tinggal dulu. Oke, baiklah untuk rekan-rekan semua, bagaimana? Apakah masih bisa dilanjutkan? Bisa. Tapi sepertinya sudah terlihat lelah. Ice breaking. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan ada sedikit ice breaking. Nah, ice breakingnya tidak menggunakan gerakan, tetapi lebih ke kita bertanya, konsentrasi. Ya, kata kuncinya ice breaking kita, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Kenapa itu kelihatan illusia? Tidak ada orang ketiga yang sebenarnya. Jadi kata kuncinya ialah jangan lupakan orang ketiga. Nah, contohnya saya Prepiana orang pertama, Ibu Muya orang kedua. Siapakah orang ketiganya? Dewi. Orang ketiganya Yurna. Orang ketiganya Yurna. Nah, Dewi bisa. salah. Salah. Kenapa Yurna? Salah. Lanjut. Lanjut ya, contoh lagi. Oke, orang pertamanya saya Prepiana, orang keduanya Pak Desmat. Siapakah orang ketiga? Dewi. Saya nggak mau lah jadi orang Orang Dedi. ketiganya Pak Dedi. Orang ketiganya adalah Pak Dedi. ini miskonsepsi. Siapa?
Bu Yurna. Salah. Orang ketiganya adalah Bu Yurna. Orang ketiga Cocok ya dia jadi adalah ketiga. Bu Yurna. Ingat cluenya, jangan lupakan orang ketiga. Jadi siapapun satu kedua yang Paham ketiganya belum? tetap itu. Ulang lagi ya. Oke. Orang pertamanya adalah Ibu Yurna. Orang keduanya Ibu Zia. Siapakah orang ketiga? Orang ketiganya adalah Bu Yurna. Orang ketiganya adalah Bu Fitri Damai. Orang ketiganya adalah Ibu Fitri. Saya nggak mau jadi Kalian berapa sih Bu? Jangan Jadi, Jadi sebagian kita sudah paham ya. Jadi untuk menjawab siapa orang ketiganya, ingat tadi kata cluenya, jangan lupakan orang ketiga. Jadi setiap kita ingin menjawab orang ketiga, kita harus bilang orang ketiganya adalah si A. Jangan langsung sebutkan namanya. oh kata-kata. Mana adalah orang? Oke, paham ya? Jadi siapa orangnya berianya? Kalau begitu, Lagi-lagi Bu. Bu lagi Bu. Lagi aja. namanya Namanya boleh Oke. Oke, ada benar lagi deh. Oke. Gendong Bu kasihan. Orang pertama adalah Pak Dedi. Orang kedua adalah Ibu Erpia. Siapakah orang ketiga? Orang ketiganya adalah Ya terserah saja. Orang ketiganya adalah Fitri. Sudah mulai paham ya? Jadi untuk menyebutkan orang ketiganya, jangan langsung sebutkan nama, tapi ingat kalimatnya, jangan lupakan orang ketiga. Oke. asik lagi Bu. Yang musiknya mana dong Bu? Lagi Bu. Nah, Abis gitu. Udah tahu gini tahu. Udah belajar. Belajar. Udah. Yang digendong sabar ya. Rumah saya jauh Bu. Oke, udah mulai. saya akan melanjutkan materi yang sudah dijabarkan oleh Bapak Rahmat Agung tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama, ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman jika diterapkan, kita sebagai guru menerapkan hukuman, maka akibatnya pertama akan menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu jika kita terapkan di dalam kelas. Maka dari itu, sekarang itu tidak boleh lagi yang namanya ada penghukuman. Karena apa? Akan menyebabkan murid kita mengalami rendah diri untuk kedepannya. Jadi oke, hukuman itu kita terapkan, dia akan merasa takut pada saat hanya kita waktu menerapkan hukuman. Tapi kita tidak bisa membaca kedepannya akan seperti apa murid kita nanti. Lalu ada yang namanya penghargaan. Penghargaan itu yang pertama tidak efektif, merusak hubungan sifat pribadi, ada mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Kenapa tidak boleh dipakai juga? Karena apa? Yang ada di pikirannya nanti, di pikiran anak didik kita, jika kita selalu memakai sistem penghargaan, dia hanya akan mengejar apa yang namanya penghargaan tadi. Dia tidak akan menghargai dirinya sendiri. Dia hanya putus, oh saya mau pelajaran itu supaya dapat ini, supaya dapat ini. Bukan atas dasar kesadaran dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ada yang namanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungkan kesalahan. Ini bisa kita terapkan di dalam kelas. Itu namanya konsekuensi. Beda dengan hukuman. Biasanya konsekuensi itu kita biasanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, konsekuensi ini harus kita terapkan selama mungkin. Jadi tidak langsung kalau hukuman sistemnya
spontan pada saat itu juga, tapi konsekuensi tidak. Ya kan, kita harus kasih tahu dulu ke siswa, jika kamu melanggar maka konsekuensinya ini loh. Beda seperti hukuman. Kalau hukuman tidak memakai atribut lengkap, oke kita tahan, gitu kan, itu hukuman. Kalau konsekuensi, murid juga tahu jika kita tidak memakai atribut, hukumannya konsekuensinya apa. Itu yang namanya konsekuensi, perbedaan konsekuensi dengan hukuman. Selanjutnya ada yang namanya restitusi. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. 2. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini yang akan kita tekankan, yang namanya restitusi. Jadi di dalam restitusi itu biasanya murid sudah bisa menyadari apa kesalahannya. Jadi bukan lagi guru yang menekankan salah kamu apa, bukan. Tetapi mereka sudah menyadari sebenarnya kesalahan mereka apa. Nah, restitusi ini biasanya dijalankan setelah ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas berhubungan dengan konsekuensi, ya kan, baru diterapkan yang namanya restitusi. Jadi nanti waktu jika ada murid yang bermasalah, murid biasanya sudah tahu kesalahan mereka apa, ya kan? Jadi kita bukan mempersalahkan kesalahan murid, tetapi kita lebih fokus memperbaiki kegagalan si siswa menjadi sebuah kesuksesan. Jadi mereka membuat kesalahan, maka mereka sendirilah yang akan mencari pemecahan masalah. Jadi mereka akan, contohnya, siswa datang terlambat. Dia tahu kalau dia datang terlambat, ya kan, konsekuensinya apa? Mereka tidak disiplin. Keyakinan kelasnya mereka melanggar yang namanya ketidakdisiplinan. Konsekuensinya apa? Oh ya Bu, kalau saya terlambat, saya mendapat poin, itu poin terlambat. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mereka sudah tahu solusinya. Oh, berarti besok saya tidak akan lagi datang terlambat supaya saya tidak mendapat konsekuensi. Itu yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu merubah kegagalan menjadi sebuah kesuksesan, bukan dengan cara menghukum. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inti dari restitusi tadi adalah memperbaiki kegagalan menjadi sebuah kesuksesan dengan cara mereka yang mencari solusi terhadap kesalahan yang mereka buat. Perbedaan. Contoh kasus, siswa sering mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Itu kalau hukuman, karena anak mengerjakan PR, ya kan? Kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga, 2, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi, ini ada kasus siswa sering mengerjakan PR yang seharusnya dikerjakan di rumah, itu dikerjakan di sekolah dan ketahuan oleh gurunya. Solusi pertama, biasanya yang sering kita lakukan adalah menghukum si siswa, ya kan, entah itu disuruh menghormati yang bendera atau disuruh
keluar kelas, intinya menghukum yang mengakibatkan murid itu takut kepada gurunya. Yang kedua, itu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Tidak jauh beda dengan hukuman. Karena di situ ada siswa mengerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, sedangkan dalam restitusi, guru diharuskan bertanya, kenapa dia mengerjakan PR saat yang seharusnya dikerjakan di rumah, tetapi malah dikerjakan di sekolah. Setelah mencari tahu, maka mencari penyelesaian dari masalah kenapa si siswa selalu mengerjakan PR-nya di sekolah. Itu yang namanya restitusi, tidak ada penghukuman. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, ada yang namanya penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Posisi pertama itu penghukum. Penghukum itu biasanya yang paling banyak digunakan oleh para guru. Menghukum itu boleh, tetapi dalam tingkatan restitusi, menghukum itu adalah tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling bawah. Selagi masih ada solusi, maka penghukuman itu tidak dianjurkan. Tapi bukan tidak boleh. Nah, penghukum itu biasanya tindakan yang dilakukan secara spontan. Lalu ada pembuat rasa bersalah. Jadi, pembuat rasa bersalah ini, si guru itu akan membuat seolah-olah kelakuan siswa itu membuat dia akan merasakan bersalah. Misalnya tidak mengerjakan soal, ada si anak yang tidak mengerjakan soal, maka guru akan bilang gini, kenapa sih nak nggak mengerjakan soal? Nanti kalau gurunya tahu tidak mengerjakan soal, nanti ibu loh disalahkan, nanti ibu dikira ibu tidak menyampaikan pesan dari si guru mata pelajaran. Itu yang namanya pembuat rasa bersalah. Jadi si anak kita buat seolah-olah dia merasakan bersalah telah membuat si gurunya akan disalahkan kepada pihak lain. Nah, yang ketiga itu sebagai teman. Oke, untuk 5 posisi kontrol restitusi selanjutnya adalah sebagai teman. Jadi kita harus bisa menjadi relasi untuk si murid. Bagaimana cara menjadi relasi? Kita menjadi teman untuk mencari sebuah solusi. Jadi bukan kita sebagai guru, ya kan, tetapi sebagai teman. Biarkan mereka curhat, biarkan mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Itu posisi sebagai teman. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau, kita hanya memantau dari tingkah laku, tapi tidak menghukum. Kita memantau perilaku si anak, ya kan, tapi tidak boleh sebagai penghukum. Selanjutnya itu manajer. Manajer sebenarnya hampir sama seperti teman, relasi. Tetapi tingkatannya manajer kita sebagai guru. Guru bertemu dengan siswa, ada tingkatannya. Kalau relasi tadi kan kita seolah-olah kita adalah teman, ya. Tapi kalau manajer kita sebagai teman, tetapi teman yang punya tingkatan, kita tetap memposisikan diri kita sebagai guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, ini yang akan kita lakukan adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu jika guru sebagai penghukum. Dia langsung memberikan hukuman dengan menyuruh si siswa berbaris di depan sebagai
konsekuensi hukuman mereka tidak menggunakan atribut lengkap. Pemantau. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu kita dianggap sebagai teman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi seolah-olah si guru kecewa dengan si murid, sehingga murid merasa bersalah. Oh, saya sudah membuat Ibu Guru kecewa dengan perilaku yang saya lakukan. Itu pembuat rasa bersalah. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi sebagai manajer, kita membiarkan anak tahu apa kesalahannya. Ya kan? Setelah mereka tahu kesalahannya apa, kita membiarkan si anak mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan si anak tadi. Jadi bukan kita yang mencari solusi, bukan kita juga yang memberitahu apa kesalahan si anak. Tetapi biarlah anak yang mencari tahu apa kesalahan dia, dan biarlah anak yang mencari solusi ke depannya akan bagaimana. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa beda keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ibu nanya ya, saya jawab ya. Bersama-sama, sedangkan kalau peraturan itu dibuat oleh salah satu pihak kemudian disetujui oleh pihak lain. Aku kan udah makan. Kalau peraturan itu yang disuruh sama gurunya, Bu, kamu harus begini, harus ini, peraturan kita harus diikutin ya. Kalau keyakinan itu terbentuk karena ada guru dan siswa, Bu, meyakini bahwa ini peraturan keyakinan ini akan membawa kebaikan untuk pembelajaran kita. Oke. Jadi, kalau peraturan itu hanya dibuat oleh salah satu pihak dan pihak lain harus mematuhi peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti akad nikah. Iya, jadi kalau keyakinan kelas, jadi kedua belah pihak sudah menyepakati apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan dengan kata-kata yang lebih positif. Kalau peraturan dia lebih menekankan harus, jangan. Tapi kalau keyakinan kelas dia lebih ke keyakinan atau kata-kata yang lebih positif yang tidak membebani si anak. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Awalnya kita buat peraturan, tetapi nantinya akan berubah menjadi kalimat-kalimat positif. Lalu menyusun peraturan menjadi sebuah keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Ini proses pembuatan keyakinan kita di kelas bersama anak didik. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kenapa lebih abstrak? Karena kita menampung semua ide dari anak didik. Jadi bukannya kalau peraturan kan sudah jelas, jangan, tidak, dilarang. Tapi kalau keyakinan kelas, kadang-kadang ada mereka, Bu boleh minum nggak? Bu boleh makan nggak saat pelajaran? Tidak apa-apa, itu kita tampung dulu semua. Semua ide dari siswa itu harus kita tampung. Yang kedua,
berupaya pernyataan universal. Kalau tadi kan kita lihatnya, oh anak itu boleh makan nggak dalam kelas, bu boleh minum nggak dalam kelas, boleh. Kita tampung semua. Setelah kita tampung, kita pilih yang mana kira-kira yang berupa pernyataan yang universal, yang lebih bisa dibilang sih lebih masuk akal ya. Kalau misalnya boleh makan tidak di dalam kelas, saya rasa seperti itu juga tidak boleh ya Bu ya, karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman satu kelas. Kalau minum boleh. Terus dibuat dalam bentuk positif. Misalnya ada peraturan keras dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tepatnya itu sebuah peraturan. Tetapi kita rubah menjadi sebuah keyakinan, berubah menjadi Bu, jagalah kebersihan. menjaga kebersihan. Ada juga, Bu, nggak sering ngebully. Ya kan, sering ngebully, katanya sering mengejek segala macam. Oh, bahasanya, kalau bahasanya kan dilarang membuli peraturannya. Tetapi kalau dalam keyakinan kelas itu dirubah menjadi saling menghormati. Sedikit saja biar mudah diingat. Tadi ada di satu kelas kita misalnya 30 siswa. Jika misalnya mereka membuat satu orang satu, ya kan terlalu banyak. Terlalu banyak akan malah membingungkan kita untuk mengingat. Jadi akan dikelompokkan. Yang sama peraturannya, keyakinannya akan jadi inti-inti dari keyakinan kelas. Dapat diterapkan di kelas. Nah, ini yang paling penting. Dapat diterapkan di kelas. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang terlalu muluk. Yang terlalu berlebihan, terlalu tinggi, berhalusinasi. Nanti kita sendiri yang akan dibuat bingung. Jadi cukup benar-benar yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Mungkin nanti dalam prakteknya mungkin ada aja anak-anak yang bilangnya yang begini, yang di luar nalar imajinasi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu diharuskan karena mereka harus mengeluarkan ide-ide apa saja sih yang mereka boleh lakukan dan mereka tidak boleh lakukan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak dibuat hanya satu kali dalam setahun. Jika dikira keyakinan kelas itu sudah tidak maksimal lagi, tidak kegunaannya, maka boleh diganti, boleh mengajukan kembali ide-ide yang baru. Bisa di-upgrade setiap saat. Tergantung situasi dan kondisi ya Bu ya. Nah, benar. Dan kemauan Ibu. Menstabilkan identitas. Kita semua akan melalui hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang kita akan pakai untuk menghadapi anak-anak yang bisa dikatakan dulunya bermasalah ya. Unik. Nah, kalau sekarang itu tidak boleh. Nah, anak-anak tidak boleh lagi dikatakan bermasalah. Anak-anak tidak boleh lagi dikatakan nakal. Kedekatan emosional. Nah, tapi anak-anak itu unik. Mereka punya kecerdasan intelektual mereka sendiri dengan berbagai cara, dengan berbagai gaya. Bukan anak yang bermasalah. Mungkin sampai sini penjelasan saya tentang yang namanya disiplin positif di lingkungan sekolah, terutamanya di lingkungan kelas kita. Mudah-mudahan akan bisa diterapkan, akan bisa dilanjutkan, tidak hanya dalam seminar ini saja. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa kita terapkan di dalam kelas. Amin ya Allah. Alhamdulillah, seminar pada siang hari ini sudah dilaksanakan oleh para guru CGP. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan bisa mengerjakan tugas-tugas dan semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا ونبينا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى بأسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين اللهم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian diseminasi budaya positif saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.